Sidang mediasi gugatan Wan Prestasi yang dilayangkan Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys akan kembali digelar pada Selasa 1 Juli 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, pertarungan sengit tampaknya akan segera dimulai. Pasalnya Nikita Mirzani dan Reza Gladys kemungkinan besar akan hadir dalam persidangan karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku kedua prinsipal wajib hadir dalam agenda mediasi. Diketahui, sebelumnya Nikita Mirzani telah menantang Reza Gladys untuk hadir dan berhadapan dengan dirinya secara langsung. Tentunya hal tersebut menjadi kabar yang dinanti-nanti oleh publik. Apakah keduanya akan bertatap muka dan berperang secara hukum? Untuk mengetahui sederet fakta jelang sidang mediasi tersebut secara utuh dan menyeluruh, maka inilah pertarungan sengit Nikmir versus Reza Gladys jelang sidang Wan Prestasi versi Cumi Top 5. Sidang mediasi gugatan Wan Prestasi senilai 100 miliar rupiah yang dilayangkan Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys akan digelar 1 Juli 2025 besok. Ya, baik kubu Nikita Mirzani maupun kubu Reza Gladys tampak telah bersiap-siap untuk menjalani sidang tersebut yang kebetulan bersamaan dengan sidang eksepsi kasus pemerasan. Lantas seperti apa persiapan kubu Reza Gladys dan Nikita Mirzani jelang persidangan? Pertama, persiapan kami Bang, kami berdoa. Ya, kami berdoa kepada Tuhan, ya, agar dalam pembacaan dakwaan nantinya seluruh kuping yang hadir nanti dalam persidangan mendengar. Kedua, agar otak dari semua nanti yang hadir dalam persidangan cerdas. Ya. Ketiga, menyimpulkan secara objektif. Kalau ketemu Reza Gladys, ya siapin aja mentalnya, karena dia udah membuat saya berpisah dengan anak saya. Dia harus merasakan 10 kali lipat dari apa yang saya rasakan saat ini. Artinya benar-benar kesal sama Reza Gladys ya? Iyalah, pastilah. Nikita Mirzani dan Reza Gladys diketahui diwajibkan hadir dalam sidang mediasi yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan besok. Ya, Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita Mirzani, menyampaikan jika ia akan menghadirkan kliennya ke persidangan. Sementara Julianus Sembiring, kuasa hukum Reza Gladys, menyampaikan jika kedua prinsipal memang diwajibkan hadir dalam agenda sidang mediasi. Lantas akankah Nikita Mirzani dan Reza Gladys hadir dalam sidang mediasi tersebut? 1 Juli ada 2 persidangan. Pertama persidangan perdata, Wan Prestasi itu wajib datang RJ untuk dimediasikan dengan Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Yang kedua, terkait dengan eksepsi di perkara pidananya, RJ tidak diwajibkan hadir. Ya, tunggu aja sampai dia hadir. Kalau nggak hadir gimana nih? Nggak pernah hadir di persidangan? Dia harus hadir. Ya mungkin dia lagi mutihin mukanya kali. Ya, jadi sebagaimana yang kami sepakati sebelumnya bahwa para prinsipal itu kan harus dihadirkan. Karena apa? Karena yang mempunyai masalah ini kan para prinsipal, kan begitu. Nah, kami kan digugat Wan Prestasi. Reza Gladys melalui kuasa hukumnya Julianus Sembiring secara tegas meminta kubu Nikita Mirzani memberikan proposal terkait gugatan Wan Prestasi yang bernilai 100 miliar rupiah. Ya, seperti diketahui Nikita Mirzani menggugat Reza Gladys senilai 100 miliar rupiah dan kubu Reza Gladys meminta agar Nikita Mirzani menjabarkan apa saja kerugian yang ia alami berdasarkan fakta yang ada. Nanti dalam sidang mediasi 1 Juli ini, sebelumnya kan kami menyampaikan kepada kuasa hukumnya penggugat Nikita Mirzani, silahkan bawa proposal
berapa sih utang klien kami. Karena kan wan prestasi itu kan masalah tidak melaksanakan kewajiban terhadap utang piutang biasanya kan begitu. Jadi mana tahu nanti kuasa hukum dari Nikita Mirzani sebagai penggugat dapat menguraikan dalam proposal itu berapa utang klien kami terhadap bunga-bunganya, berapa kali klien kami belum bayar angsuran, berapa kali dia tidak bayar bunganya. Nanti kalau udah benar, ya pasti dong kami membayar itu. Tapi kalau misalnya tidak dapat diuraikan secara dasar hukum, ya bagaimana kami membayarnya? Nanti dibilang nyuap lagi. Jadi kan susah. Ya, jadi kami akan bertindak, berbuat berdasarkan dasar hukum. Reza Gladys hingga saat ini masih bersikukuh jika ia dan Nikita Mirzani tidak memiliki perjanjian terkait uang senilai 4 miliar rupiah. Namun diketahui Nikita Mirzani juga bersikukuh menyatakan jika dirinya tidak melakukan tindak pidana pemerasan seperti apa yang ditudingkan oleh Reza Gladys. Bahkan setelah pembacaan dakwaan sidang perdana kasus pemerasan tersebut telah dilakukan, kubu Nikita Mirzani kini mempertanyakan perubahan pasal atas kasus yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Lantas seperti apa perbedaan pendapat kubu Reza Gladys dan Nikita Mirzani terkait perjanjian tersebut? Persoalannya adalah perjanjian lisan yang dimaksud oleh kuasa hukum dari inisial NM itu merupakan perjanjian yang sifatnya melakukan penekanan, pemaksaan terhadap klien kami. Mulai bulan Oktober, saya lupa tanggalnya, inisial NM melalui akunnya ya, kalau nggak salah itu Nikita Huru Hara apa gitu, saya lupa. Itu ada membuat satu konten dan kemudian melakukan review tentang produk klien kami. Lalu pada intinya berbicara tentang bahwa produk klien kami itu bersifat overclaim. Yang jelas bahwa di sini telah mengangkangi tentang peraturan BPOM nomor 17 nomor 80 tahun 17. Nah, lalu kemudian secara terus-menerus secara masif mengajak ya followernya melalui di akunnya untuk tidak membeli produk klien kami. Lalu kemudian terus menjelek-jelekkan klien kami sampai dengan body shaming. Nah, artinya ini kan mengganggu secara fisik klien kami, secara mental dan fisik klien kami, kemudian usaha klien kami. Akhirnya kemudian klien kami itu mencoba untuk menghubungi rekan sejawatnya, yaitu inisial O. Nah, inisial ini kan dokter, profesi dokter. Sesama rekan sejawat di dalam janji dokter ya atau sumpah dokter, saya lupa itu, rekan sejawat itu sifatnya saudara kandung. Lalu terhadap persoalan review inisial NM itu, klien kami berharap agar kemudian rekan sejawat itu memberikan solusi yang baik. Tapi dalam pembicaraan ya, nah ini nanti di dakwaan saya mau senggol sedikit ya, di barang bukti ya, menjadi alat bukti yang kami sajikan kepada penyidik. Salah satu pembicaraan yang di situ antara klien kami dengan beberapa pihak ya, di situ ada disampaikan kalau mau NM ini diam, sumpel mulutnya. Kalau enggak dia akan speak up terus gitu loh. Nah, ini kan pengancaman gitu. Nah, karena klien kami takut ya, secara mental dia rusak, kemudian usahanya hancur, lalu kemudian secara terpaksa dia berikan uang yang 4 miliar dengan 2 miliar cash dan 2 miliar transfer. Nah, lalu kemudian kuasa hukum Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid mengatakan itu perjanjian. Nggak ada pemerasan. Saya tegaskan nggak ada pemerasan. Karena nanti itu akan terungkap secara tegas pada saat seseorang meminta supaya direview yang baik-baik, itu kan bukan sesuatu yang melanggar hukum. Pada saat seseorang ingin menyerahkan uang 4 miliar dari 5 miliar ditawar, itu kan menjadi objek dalam perjanjian. Objeknya 5 miliar ditawar 4 miliar dan itu disepakati. Caranya disepakati ditawar 4 miliar.
Caranya disepakati, dibagi cara pembayarannya 2 miliar, ditransfer 2 miliar dibawa tunai. Nikita Mirzani secara tegas dan terang-terangan menyatakan jika pihaknya tidak akan membuka pintu damai untuk Reza Gladys. Ya, melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid, Nikita Mirzani menutup pintu damai tersebut karena pihaknya yang menggugat Reza Gladys. Sehingga mustahil menurutnya jika ia membuka pintu damai untuk Reza Gladys. Lantas seperti apa pesan tegas Nikita Mirzani untuk Reza Gladys? Saya yang menutup, karena yang berawal yang ingin damai itu bukan kami. Logikanya itu, ya, hukum itu diperlukan logika. Ya, kita yang menggugat. Artinya, yang mengajukan perkara ini ke persidangan adalah kami. Yang mustahil dong, saya mau damai. Yang ingin damai ya pasti pihak yang digugat. Bagaimana mungkin saya menawarkan damai, wong saya yang menggugat? Hidup ini perlu logika, hukum ini perlu logika. Logika hukumnya, Nikita yang menggugat. Artinya Nikita tidak mau ada sesuatu kecuali proses hukum. Maka yang ingin berdamai itu pasti yang digugat. Ya mustahil dong kita yang menggugat, kita yang ingin damai. Logika hukumnya di mana?